Kerjakan itu dengan baik. Nah sekarang kita masuk ke hardware-nya. Hardware itu apa? Perangkat kerasnya, onderdilnya, suku cadangnya. Manusia, ya, bahan baku kita adalah asam amino. Gen kita itu, saya pernah baca penelitiannya, ternyata subhanallah, gen kita itu berada pada ikatan pH yang sangat tinggi. Jadi ikatan gen kita tuh pH-nya sekitar 9 sampai 10. Ikatan gen. Maka kalau kita belajar dalam surat Abasa, ternyata salah satu tips kita untuk memperbaiki badan kita adalah mengganti atau memperbaiki isi piring. Bagaimana caranya? 4/6 isi piring kita mulai sekarang isilah dengan sayur dan buah-buahan. 4/6-nya. 1/6-nya isilah dengan biji-bijian. Air kelapa itu adalah isinya apa? Asam amino. Asam amino isinya. Dan air kelapa itu teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam air kelapa kan ada mineral nggak? Ada. Tapi kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Maka sifatnya nano, kecil. Gitu loh. Maka air kelapa itu salah satu air yang sangat steril dan mengandung asam amino tinggi dan isokinetik yang sangat dan sangat isotonik dengan badan kita. Itu air kelapa. Produksi ciptaan Allah. Dan luar biasa lagi kalau air kelapa itu teman sekalian Anda campurkan dengan rimpang, dia akan jadi detox yang luar biasa. Air kelapa Anda blender sama kunyit, coba efeknya nanti apa? Lihat aja. Darah akan bersih, menstruasi akan baik, pencernaan akan membaik. Air kelapa di blender sama kurma, di blender sama jahe. Nah, caranya gimana? Air kelapa di blender ya, blender gitu nanti jangan disaring, tapi tunggu dia mengendap sendiri. Kata guru saya begitu. Tunggu dia mengendap sendiri sehingga nanti kandungan dari katakan air kelapa tadi mineralnya ketemu dengan jahe, kunyit segala macam tadi itu akan turun yang endapan atau mungkin molekul yang senyawa gedenya yang Anda minum tuh yang bagian tengahnya. Paham ya? Gitu. Tinggal Anda topping aja. Toppingnya pakai apa? Jahe boleh, kunyit boleh, macam-macam bisa diubah-ubah. Kalau Anda punya kacang-kacangan di rumah, maka mulai sekarang biasakan untuk makan kacang-kacangan. Kurmanya, ada kurma nggak, Wi? Wi, nggak ada kurma ya? Ya, saya lupa bawa lagi tadi. Tapi nggak apa-apa deh. Ada beberapa jenis kacang-kacangan, jadi teman-teman catat ya. Ada beberapa jenis kacang-kacangan dan kalau Anda tahu kacang-kacang ini teman-teman sekalian, Anda akan pasti akan apa ya? Jatuh cinta banget. Pertama, almond ya. Almond ini salah satu kacang yang terbaik. Dan mulai sekarang jangan bilang lagi almond itu mahal. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengupgrade isi pikiran kita, sampai kapanpun kita tidak akan bisa beli, serius. Saya kasih tahu sedikit rahasia saya. Saya ya, karena memang saya mendidik mental saya itu bukan mental kerupuk. Kalau saya pengen sesuatu, maka saya langsung ngomong sama benda itu dan ngomong sama Allah. Terutama ngomong sama Allah dalam bentuk doa. Contoh, saya pernah pengen beli jam. Saya pernah ceritain, jam itu sekitar 5 tahun lalu saya pernah pengen beli dan untuk saya harganya lumayan. Saat itu gitu kan. Saya lihat jam itu harganya berapa juta gitu kan. Tapi saya pengen gitu kan. Saya bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Begitu. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada setahun jam itu bisa saya beli. Begitu terus. Jadi kalau kita gini, orang yang berdoa dan yakin pada Allah, ya memang dia dalam imannya, dalam hatinya, dalam dirinya memang meyakini bahwa Allah memang maha memberi gitu kan. Makanya Nabi katakan apa? Kalau udah bicara doa, doa tuh jangan tanggung-tanggung gitu kan. Saya tanya dan jujur aja jawab. Pernahkah Anda berdoa, ya Allah
berikan aku rezeki sebagaimana rezeki yang kau berikan pada Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf atau Tolha atau Zubair, sehingga saya bisa bersodakoh seperti sodakohnya mereka. Pernah doa kayak begitu? Akhirnya kan hidup kayak begini aja kan? Doa aja takut gitu kan? Apalagi ada satu, ini joke saya aja gitu kan? Diajakin kaya misalkan gitu kan, diajakin kaya gitu kan, luar biasa takut. Maaf dok, gak bisa. Nenek saya miskin, kakek saya miskin, ini contoh aja ya. Orang tua saya miskin, kalau saya kaya ini merusak tataran kemiskinan keluarga saya gitu. Contoh aja, joke aja. Ya, kenapa bisa begitu? Makanya kalau bicara doa jangan tanggung-tanggung gitu loh. Apa mahalnya kacang almond bagi Allah gitu? Ya mungkin boleh saya katakan dulu juga saya nggak beli kacang almond, katanya mikir juga tanda kutip, bukan saya mengatakan mahal, bukan. Tapi saya mikir buat apa? Tapi sekarang akhirnya kacang almond tuh terus datang ke rumah saya hampir tiap saat gitu kan, ada orang kirim segala macam gitu. Kurma, sekarang saya nggak beli kurma, dikirimin terus kurma gitu kan. Gara-gara apa? Mungkin saya pikir gara-gara saya mempromosikan produknya Allah gitu kan. Nggak habis-habis loh. Kurma, rooftop segala macam dikirimin terus gitu kan. Saya bilang, bahkan saya ada beberapa toko tuh saya bilang tolong jangan kirim lagi ke saya. Saya bilang saya mau bayar. Karena saya bukan mental gratisan saya bilang. Saya nggak mau, kalau mau kasih diskon silakan, tapi jangan kirim terus. Saya bilang saya nggak enak. Saya nggak mau hutang budi sama Anda saya bilang. Ada toko tuh saya bilang dia minta alamat. Saya nggak mau. Jangan kirim dan jangan minta endorse sama saya karena saya nggak bakal bawa endorse saya bilang. Gitu loh. Jadi almond murah gak? Nah, murahnya jangan nangis gitu. Santai aja lah. Murah gitu kan. Murah. Mau berapa kilo gitu kan. Tuh. Apa fungsi almond? Baik. Almond itu teman sekalian, dia mengandung, kalau Anda rutin makan almond berapa banyak? 7 butir aja atau 7 almond di tiap hari, maka resiko jantung kita akan menurun. Penyakit jantung. Kenapa? Karena dalam almond ini dia tinggi banget magnesium. Adakah penelitiannya? Ada. Ada satu buku saya baca judulnya How Not to Die. Buku itu dikarang seorang dokter di Amerika. Dia ceritakan tentang ternyata banyak makanan-makanan kalau kita rutin makan, itu ternyata bukan hanya kolesterol gitu kan, banyak lagi yang lain bisa hilang dengan itu. Jadi almond.